langkah yang pertama kita mulai dengan mengisi daftar nilai untuk guru mata pelajaran. Kita buka filenya daftar nilai. Ya, ini adalah bentuk daftar nilai untuk guru mapel baik umum maupun konsentrasi. Ada link materi. Ini adalah panduan pembelajaran. Jadi untuk daftar nilai ini kami menggunakan daftar nilai untuk alternatif yang ketiga untuk asesmennya. Kita cari alternatif yang ketiga. Nah, ini adalah alternatif yang ketiga untuk panduan asesmennya. Jadi mengolah seluruh data sumatif untuk dijadikan menjadi nilai rapor. Oke, silakan dibaca saja untuk panduan asesmennya. Kita akan sama-sama lihat untuk bentuk formatnya di sini ya. Sumatif lingkup materi ya. Jadi materi pertama selesai, kita lakukan sumatif. Dan lebih seperti itu untuk alternatif yang ketiga. Jadi kita isi untuk lingkup materinya, misalkan pemrograman pengenalan websitenya yang untuk mata pelajaran konsentrasi untuk jurusan rekayasa perangkat lunak. Jadi misalkan ada 6 materi ya, ada 6 lingkup materi. Jadi semua lingkup materi ini kita lakukan sumatif untuk dapat nilai akhirnya. Jadi ini contoh lingkup materi untuk konsentrasi untuk mata pelajarannya. Oke, bisa dilihat formatnya pada panduan asesmen. Oke, kita lanjut ke rapor asesmen sumatif. Di sini ada lingkup materinya. Oke, ya ini materi yang pertama. Misalkan materi pertama itu pengenalan website. Ketika kita lakukan sumatif, nilainya diisikan di sumatif 1. Oke, contoh untuk nilai sumatif 1 85 dan seterusnya diisi. Untuk peserta didik yang pertama, misalkan ada 6 saja, ada 6 materi. Jadi tergantung Bapak Ibu memberikan sumatif terkait dengan materi yang dibahas untuk semester ini. Jadi ada rata-rata nilai akhir sumatif dan juga ada sumatif akhir semester. Ada non tes dan tes. Jadi kita lakukan tes, maka kita isi nilainya. Secara otomatis nilai rapornya akan muncul di bagian sebelah kanan. Dan seterusnya untuk peserta didik yang kedua, kita isi nilainya untuk lingkup materi 4, materi 5 dan seterusnya sampai materi 6. Jadi ini tergantung materi Bapak Ibu yang Bapak Ibu bahas di semester ganjil ini ataupun semester genap. Jadi cukup mengisi sumatif lingkup materi untuk nilainya dan juga untuk sumatif akhir semester untuk nilai untuk kolom tesnya. Kalau Bapak Ibu lakukan non tes, boleh diisi nilainya di kolom non tes. Jadi ini contoh peserta didik yang ketiga. Dan seterusnya sampai ke peserta didik terakhir. Misalkan di sini peserta didik yang terakhir jumlahnya 36, kita isikan saja nilainya. Oke, rata-ratanya muncul. Misalkan kita isi sumatif akhir semesternya, ini contoh saja. Ini hanya contoh saja, misalkan ya secara otomatis rata-rata nilainya akan muncul. Oke, kalau misalkan belum muncul, tinggal Bapak Ibu tarik saja rumusnya sehingga untuk kolom atau baris berikutnya menyesuaikan rumusnya. Oke, kita sudah dapat
nilai akhir rapor untuk asesmennya. Semua peserta didik pastikan nilainya semua lengkap. Untuk rapor asesmen sumatif ini daftar nilai ya Bapak Ibu, daftar nilai dari mata pelajaran, baik mata pelajaran umum maupun mata pelajaran kejuruan. Oke, semua sudah lengkap nilainya. Selanjutnya kita ke sheetnya rapor asesmen formatif. Jadi Bapak Ibu, ini rapor asesmen formatif ini terkait dengan deskripsi capaian kompetensi. Jadi misalkan setelah melakukan pembelajaran sampai akhir semester, Bapak Ibu melihat dan mengidentifikasi anak-anak atau peserta didik, silakan dideskripsi capaian kompetensinya sesuai dengan lingkup materi yang Bapak Ibu ajar pada semester ini. Jadi contohnya peserta didik mampu menerapkan atau memahami dan menerapkan HTML dan CSS untuk mengembangkan website. Jadi ini terkait dengan pemahaman materinya, kompetensinya. Jadi silakan Bapak Ibu deskripsi sesuai dengan lingkup materi Bapak Ibu atau capaian kompetensi yang telah dicapai oleh peserta didik. Jadi ini contoh untuk capaian kompetensi untuk mapel konsentrasi keahlian lah untuk RPL. Contoh peserta didik mampu memahami dan menerapkan HTML dan CSS untuk mengembangkan website. Misalnya peserta didik yang kedua dan seterusnya. Dan bisa juga Bapak Ibu tambahkan namun atau perlu ditingkatkan. Misalkan perlu dibimbing juga boleh, perlu dibimbing untuk misalnya materi terkait dengan materi berikut, misalnya materi yang ketiga JavaScript, terus ada PHP dan juga server side. Ini materi yang ketiga, 4, dan 5. Jadi bisa dideskripsikan seperti ini Bapak Ibu. Untuk deskripsi peserta didik yang kedua, misalkan peserta didik mampu memahami perintah HTML, CSS, JavaScript, PHP, dan juga server side. Dan dia mampu memahami semua materi, namun atau perlu ditingkatkan dalam penerapannya untuk membuat untuk membuat website. Seperti itu Bapak Ibu, silakan diisikan semua deskripsi untuk semua peserta didik. Pastikan semua peserta didik memiliki deskripsi capaian kompetensi. Silakan dirapikan barisnya. Untuk row-nya kita kasih 50 saja, kita blok semua sampai ke jumlah peserta didik saya 6. Row kita isi 50 supaya rapi. Oke, sudah rapi. Oke, siswa terakhir peserta didik mampu memahami
dan juga menerapkan minta HTML dan CSS untuk mengembangkan website. Selanjutnya perlu juga ditingkatkan untuk misalkan untuk materi JavaScript, PHP, dan juga server side. Jadi tergantung dari materi yang kita berikan kepada anak-anak, itu kita deskripsikan capaian kompetensi. Jadi kurang lebih seperti ini Bapak Ibu. Kita hapus saja peserta didik yang tidak ada. Oke. Nah, jadi inilah cara untuk kita mengisi daftar nilai untuk IKM. Ini sesuai dengan panduan asesmen. Untuk nama mata pelajarannya misalkan kita ganti dengan konsentrasi, dengan RPL. Jadi mapelnya sesuai dengan mapel Bapak Ibu untuk kelasnya, dan juga untuk fasenya disesuaikan, semesternya semester ganjil atau juga semester genap. Jadi untuk tahun ini, tahun ajaran ini kita mulai dengan semester ganjil. Untuk fasenya karena ini kelas 2, dan fasenya fase F, semester ganjil. Nah, kelasnya kelas 11 atau kelas 2. Oke, kurang lebih seperti ini. Silakan disimpan Bapak Ibu. Nah, daftar nilai ini akan diberikan kepada Bapak Ibu wali kelas untuk dimasukkan ke rapor IKM. Oke, selanjutnya kita bahas terkait dengan rapor IKM peserta didik. Jadi tadi kelas 11 ya, kita buka rapor kelas 11 untuk semester ganjilnya. Oke. Oke, baik, ini adalah bentuk format dari rapor IKM. Jadi sesuai dengan panduan. Yang pertama tentu kita mengisi untuk bagian biodata peserta didik, silakan dilengkapi Bapak Ibu. Untuk kelas 10 dilengkapi biodatanya, NISN sampai ke kolom terakhir. Oke, yang berikut ada data sekolah Bapak Ibu. Di sini diisi data sekolahnya, waktu kurikulumnya, semesternya berapa, fasenya berapa, program keahliannya, tahun ajarannya, wali kelas namanya siapa. Ini silakan Bapak Ibu wali kelas ganti namanya, NIP-nya, dan juga tanggal pembagian rapot serta tahunnya. Oke, kita lanjut biodata siswa. Jadi ini halaman biodata siswa ini diambil dari identitas siswa ya. Jadi pastikan Bapak Ibu mengisi identitas siswa sehingga halaman biodata siswa bisa muncul. Oke, ini cover sekolahnya. Jadi untuk khusus kelas 10. Oke, kita masuk ke leger yang pertama terkait dengan nilai semua mapel. Jadi ini leger nilainya. Kita mulai dari mata pelajaran pendidikan agama. Ini contohnya Bapak Ibu, silakan dihapus nilainya dan capaian kompetensinya, dihapus ya Bapak Ibu. Oke, kita hapus. Oke, kita hapus saja yang stripe-nya. Oke, jadi ada mapelnya, silakan Bapak Ibu wali kelas melihat mapel mana. Misal contohnya ini mapel konsentrasi keahlian RPL ya. Jadi ini kita kasih contohnya atau berikan contohnya untuk jurusan RPL. Oke, kita mulai isi untuk nilai akhirnya Bapak Ibu. Kita cari mapelnya. Oke, ini mapel konsentrasi keahlian Bapak Ibu. Coba kita tandai juga, kita tandai dulu. Oke, jadi kita mulai dengan nilai akhir Bapak Ibu. Pertanyaannya, nilai akhirnya diambil dari mana? Diambil dari daftar nilai IKM yang tadi sudah diisi. Ini kita ambil nilai paling kanan ya Bapak Ibu. Jadi pastikan peserta didiknya sudah difilter
sesuai dengan daftar nilainya, sehingga kita lebih mudah untuk mengambil nilainya dengan cara di blok dan di copy. Jadi ini data peserta didik Ibu wali kelas, silahkan pastikan jumlahnya harus sesuai dan urutan namanya juga harus sesuai dengan daftar nilai, sehingga tidak terjadi pertukaran nilai nanti. Jadi pastikan namanya berurut. Oke, jadi pastikan namanya di daftar mapel ini berurut. Kalau tidak, berarti Bapak Ibu harus copy satu-satu. Nah, ini kita ambil untuk nilai akhirnya di bagian pojok kanan untuk daftar nilainya. Silakan diklik kanan di blok di copy. Oke, kemudian kembali ke legar nilainya di rapor. Kita lihat mata pelajaran, karena ini mata pelajaran konsentrasi. Oke, kita klik kanan, kita pastinya pasti value ya Bapak Ibu, supaya rumusnya hilang. Oke, ya ini sudah muncul namanya sesuai dengan urutan peserta didik, ada 36. Jadi tidak boleh tertukar namanya ya Bapak Ibu. Jadi harus sebelum copy itu pastikan semua nama sudah sesuai di legar dan juga di daftar nilai harus sudah berurutan sama, sehingga mempermudah kita untuk mengisi nilai. Oke, kita lanjut untuk deskripsi capaian kompetensi juga sama. Untuk daftar namanya harus sesuai, tinggal kita copy saja daftar capaian kompetensinya. Kita kembali ke legar nilai. Untuk mata pelajaran konsentrasi, kita pastikan di kolom capaian kompetensi. Capaian kompetensinya yang sudah diisi oleh guru mapel, di kanan kita pilih paste saja. Oke, sudah muncul. Untuk konsentrasi kalian untuk mata pelajarannya sudah selesai. Jadi tinggal Bapak Ibu lanjut untuk mata pelajaran yang lain. Jadi pastikan Bapak Ibu wali kelas mendapat nilai akhir, nilai asesmen sumatif akhir, nilai akhir asesmennya, dan juga capaian kompetensinya dari Bapak Ibu guru mapel untuk di copy ke ini ya. Selanjutnya kita lanjut untuk legar nilai 2. Ini terkait dengan kegiatan ekstrakurikuler. Jadi Bapak Ibu melihat anak-anak walinya yang mengikuti kegiatan ekstra, silakan diisi. Ada jenis kegiatannya dan juga ada nilai kegiatannya ya. Jadi misalnya kegiatan satunya, atau misalnya kegiatan pramuka atau lomba seni musik dan seterusnya, itu silakan Bapak Ibu isi pada kolom 1 jenis kegiatan, dan deskripsinya diisi di nilai eskulnya. Ini contohnya, misalnya pentas seni budaya. Untuk nilai atau deskripsi eskulnya, misalnya deskripsinya silakan ketik di bagian kolom pertama untuk nilai eskul, dan disesuaikan dengan jenis kegiatannya. Oke, ini contoh Bapak Ibu. Jadi diisikan sesuai dengan jumlah peserta didik Bapak Ibu. Ini contohnya saja. Ini kalau tidak ada anak-anak kita yang mengikuti, silahkan diisi strap saja Bapak Ibu. Diisi dengan tanda strap. Untuk berikutnya, misalnya ada anak-anak kita yang meraih prestasi, silahkan diisi di kolom prestasi, sama seperti kegiatan ekstra. Untuk prestasinya apa, jenis prestasinya apa, terus keterangan prestasinya seperti apa, itu dideskripsikan atau diisi, diketik di kolom tersebut. Bapak Ibu tanyakan kepada anak-anak walinya, ada yang prestasi silahkan diisi. Kalau misalnya tidak ada, silahkan diisi tanda strap saja ya. Jadi pastikan semua kolom ini terisi. Kalau misalnya kosong, diisi tanda strap ya. Oke.
di stripe saja, misalkan kosong di stripe aja. Ini untuk layer 2 ya Bapak Ibu. Oke, jika salah bisa di update atau diedit. Misalnya peserta didik mengikuti 2 kegiatan, satu kegiatan pramuka, satu kegiatan seni musik. Nah, ini deskripsinya harus sama juga. Pramukanya di nilai SKO-nya di kolom 1, terus jenis kegiatan yang kedua itu seni musik. Nah, deskripsi nilai SKO-nya di kolom 2, jadi sesuai, sehingga pada saat di formnya rapor peserta didik berurutan atau sesuai. Oke, jadi kurang lebih seperti ini untuk deskripsinya. Dan terakhir untuk catatan akademiknya, pastikan diisi catatan akademiknya. Tingkatkan prestasi Anda dengan dapat belajar di rumah. Contoh misalkan, jadi bisa diganti Bapak Ibu. Tetap pertahankan prestasi Anda dan seperti itu Bapak Ibu, dideskripsikan. Pastikan kolom ini terisi untuk semua peserta didik atau anak wali dari Bapak Ibu. Jadi jika ada yang masih kosong, silakan dilengkapi sesuai dengan jumlah peserta didik. Oke, ini LG2 nya, untuk lembaran LG2 nya. Kita kembali, kita lanjut ke lembar asesmennya, cek, hapus saja. Oke, kita kembali ke rapor dashboardnya. Oke, untuk rapor asesmennya kita lihat. Oke, ini sudah, ini lapornya, bentuk rapor peserta didik. Ini sesuai dengan format panduan asesmen. Jadi data-data sudah diambil dari identitas tadi. Oke, kita lihat ini satu nilai yang baru masuk, konsentrasi kalian. Silakan ditambahkan nilai-nilai yang lain, akan muncul di rapor ini. Jadi untuk deskripsinya diusahakan dijelaskan secara singkat, padat, dan jelas, sehingga tidak terlalu kesan banyak. Oke, contohnya misalkan kita lanjut untuk mata pelajaran berikut, kita contohkan misalnya PKK 90. Untuk capaian kompetensinya kita isi di sini untuk nilai akhirnya. Contoh untuk siswa yang pertama ya Bapak Ibu. Oke, kita akan cek sama-sama di rapor setelah ini. Oke, ini contoh saja. Oke, kita kembali ke rapor asesmen. Oke, kita lihat. Oke, sudah muncul ya untuk PKK ini untuk siswa yang pertama ya. Oke, ini nilai X nya juga sudah muncul. Oke, kurang lebih seperti ini Bapak Ibu. Untuk siswa yang lain silakan diisi. Untuk guru mapelnya, daftar ini silakan diminta di guru-guru mapel yang mengajari kelas Bapak Ibu. Nah, ini contoh untuk absensi Bapak Ibu, bisa diisi di kolom absensi. Kembali ke rapor asesmen, bisa dilihat kolom atau baris kehadirannya, ada sakit izin dan keterangan. Oke, jadi ini tanggalnya, tanggal bagi rapor itu diambil dari data sekolah Bapak Ibu. Jadi pastikan di data sekolah isi tanggal rapornya di sini, secara otomatis akan muncul di rapor. Oke, demikian yang dapat kami presentasikan.
Semoga bermanfaat. Terima kasih.